Kota Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau yang terletak strategis di jalur lintas tengah Pulau Sumatera. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, kota ini memiliki luas wilayah mencapai 632,26 km persegi. Seiring dengan pesatnya perkembangan wilayah, Pekanbaru kini dihuni oleh lebih dari 1,1 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini secara langsung berimplikasi pada meningkatnya volume kendaraan yang menuntut penataan sistem transportasi yang lebih efektif dan efisien. Di antara kawasan yang paling dinamis adalah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan dan perdagangan tersibuk. Kawasan ini menjadi titik fokus penelitian kami karena kompleksitas pergerakan lalu lintasnya yang sangat tinggi. Melalui laporan tugas besar mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas di bawah bimbingan Bapak Rizky Ridho Prakasa STMT, kami dari S1A Teknik Sipil Angkatan 2025 Universitas Riau akan menganalisis level of service 3 titik utama di kawasan ini. Yang pertama, Simpang 3 tak bersinyal Stadion SM Amin. Yang kedua, Jalan Raya SM Amin menuju Tugu Songket. Serta yang ketiga, U-turn di Jalan SM Amin menuju Jalan HR Subrantas. Sebagai panduan, dalam tugas besar ini, kami merujuk sepenuhnya pada PKJI 2023. Parameter utama yang kami cari adalah Level of Service atau LOS, yaitu tingkat pelayanan, yang didapat dari nilai derajat kejenuhan, hasil perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia. Kami sengaja memilih 3 titik pada ruas jalan yang sama agar bisa melihat kesinambungan aliran lalu lintas secara utuh. Selain penggabungan data yang lebih nyata, cara ini juga mempermudah tim dalam melakukan pengawasan dan sinkronisasi data volume serta kecepatan secara bersamaan. Pertama, di Simpang 3 SM Amin, Nagasaki. Kami fokus pada tingginya konflik arus antara jalur lintas dan akses stadion, terutama dengan banyaknya kendaraan berat dari arah SM Amin yang menurunkan kapasitas simpang. Kedua, pada ruas jalan raya SM Amin menuju Tugu Songket, kami menganalisis stabilitas arus kendaraan yang keluar dari simpang sebelumnya, sehingga kami bisa melihat kesinambungan aliran lalu lintas atau traffic flow secara lebih nyata. Terakhir, kami meninjau U-turn pertama di Jalan SM Amin setelah Simpang Nagasaki. Di sini, kami ingin mengevaluasi sejauh mana manuver putar balik kendaraan memicu penyempitan arus atau bottleneck yang sering menyebabkan antrean panjang di jalur utama. Berdasarkan pengamatan lapangan yang mengacu pada kriteria PKJI 2023, lokasi studi kami diklasifikasikan ke dalam tipe lingkungan jalan komersial. Hal ini dikarenakan lahan di sepanjang ruas jalan SM Amin didominasi oleh peruntukan komersial seperti pertokoan, rumah makan, hingga perkantoran. Perencanaan dimulai pada Kamis sore melalui sesi asistensi bersama Bapak Rizky Ridho Prakasa STMT. Tahap ini penting untuk memvalidasi metode pre-survey dan teknis lapangan agar tetap sejalan dengan standar PKJI 2023. Untuk mematangkan persiapan, kami mengadakan 2 kali koordinasi daring. Zoom pertama difokuskan pada pembagian struktur tim dengan menetapkan penanggung jawab di tiap titik. Dilanjutkan dengan Zoom kedua pada malam sebelum survei untuk memantapkan job desk setiap anggota. Koordinasi intensif ini memastikan seluruh surveyor paham akan tugasnya masing-masing sebelum terjun langsung ke lapangan. Dalam menentukan waktu survei, kami menetapkan 2 hari pengamatan yang berbeda.
Jumat 8 Mei 2026 dipilih untuk mewakili karakteristik hari kerja atau weekday. Sementara Minggu 10 Mei 2026 dipilih untuk mewakili karakteristik hari libur atau weekend. Pada kedua hari tersebut, data diambil dalam 3 sesi puncak. Pagi hari pukul 7.00 hingga pukul 8.00, siang hari pukul 13.30 hingga pukul 14.30, serta sore hari pada pukul 17.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemilihan waktu dan lokasi ini didasarkan pada referensi penelitian terdahulu oleh Muhammad Zainal Mutakin dan Wahyuda Aryani. Persiapan geometrik jalan juga telah kami lakukan pada Kamis 7 Mei 2026 dengan melakukan pengukuran lebar efektif jalan secara langsung menggunakan meteran pita yang mencakup 3 titik utama yang saling terhubung, yaitu simpang 3 tak bersinyal, ruas jalan raya dalam perkotaan, serta fasilitas putar balik atau U-turn. Untuk menghitung volume lalu lintas, kami menggunakan aplikasi khusus Traffic Survey agar input data lebih cepat dan praktis. Sebelum survei pada hari Jumat, seluruh surveyor wajib memahami cara kerja aplikasi ini terlebih dahulu. Hal ini penting agar pengelompokan jenis kendaraan di lapangan nanti benar-benar tepat sesuai standar PKJI 2023. Saat survei di titik jalan raya dalam perkotaan pada arah utara ke selatan, yaitu dari Tugu Songket menuju arah stadion, volume lalu lintas didominasi oleh sepeda motor atau SM. Posisi kedua diikuti oleh mobil penumpang atau MP. Sementara kendaraan tak bermotor menjadi jenis yang paling sedikit melintas. Kondisi yang serupa juga ditemukan pada arah sebaliknya, dari arah stadion menuju Tugu Songket. Meskipun komposisi jenis kendaraannya sama, namun akumulasi total volume kendaraan tercatat lebih sedikit padat pada arah ini. Tinjauan hambatan samping menunjukkan karakteristik yang berbeda di kedua sisi jalan. Dari arah Tugu Songket menuju stadion, faktor hambatan samping dipengaruhi oleh pergerakan kendaraan berat yang lambat, seperti bus antar kota, truk besar, hingga truk tangki Pertamina. Sebaliknya, dari arah stadion menuju Tugu Songket, hambatan samping justru didominasi oleh tingginya aktivitas kendaraan keluar masuk lingkungan. Hal ini dipicu oleh keberadaan fasilitas umum seperti SPBU serta kawasan pendidikan TPQ di sepanjang koridor jalan. Sekarang, kita masuk ke titik pengamatan fasilitas putar balik atau U-turn di Jalan SM Amin. Pada koridor dari arah HR Subrantas menuju simpang tak bersinyal, hambatan utama dipicu oleh kendaraan yang baru keluar dari gang, lalu nekat melawan arus demi bisa memanfaatkan bukaan U-turn. Dalam studi lalu lintas, pergerakan ini memicu titik konflik baru yang mengganggu laju kendaraan di lajur kanan, sehingga menurunkan kapasitas efektif dari fasilitas putar balik itu sendiri. Bergerak ke titik simpang 3 tak bersinyal, tim mengidentifikasi jenis hambatan samping yang berbeda akibat tata guna lahan komersial. Di sekitar simpang ini, terdapat banyak pertokoan dan rumah makan yang mengundang kendaraan untuk berhenti atau menepi di bahu jalan. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas trotoar. Akibatnya, setiap ada kendaraan yang berhenti, terjadi penyempitan lajur secara mendadak yang memicu tundaan arus lalu lintas hingga menyebabkan kemacetan di area kaki simpang. Memasuki tahap pengolahan data, analisis kami awali pada segmen jalan raya dalam perkotaan. Berdasarkan hasil pre-survey, Jalan SM Amin memiliki karakteristik geometri berupa tipe jalan 4 lajur 2 arah terbagi, atau dikenal dengan tipe 4/2T. Koridor jalan ini memiliki lebar jalur lalu lintas total sebesar 10 meter, di mana masing-masing lajur memiliki lebar efektif 5 meter. Kelancaran arus ditunjang oleh bahu jalan selebar 3 meter di sisi kiri dan kanan,
serta dipisahkan secara fisik oleh median tengah selebar 5,5 meter. Selanjutnya, kita masuk ke tahap analisis volume lalu lintas harian pada segmen jalan perkotaan. Data yang digunakan merupakan hasil pengamatan pada jam puncak, yaitu pukul 7 hingga 8 WIB di tanggal 8 Mei 2026. Sesuai dengan ketentuan PKJI 2023, data jumlah kendaraan rel harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam satuan mobil penumpang atau SMP menggunakan nilai ekivalen mobil penumpang atau IMP. Karena tipe jalan yang kami survei adalah 4 lajur 2 arah terbagi dengan volume lalu lintas per lajur melebihi 1050 kendaraan per jam, maka nilai EMP yang digunakan untuk mobil penumpang adalah 1, untuk kendaraan sedang adalah 1,2, dan untuk sepeda motor adalah 0,25. Setelah seluruh kategori kendaraan dikalikan dengan nilai EMP masing-masing, diperoleh total akumulasi volume lalu lintas untuk lajur arah 1, yaitu dari arah selatan ke utara sebesar 1776,60 SMP per jam. Sekarang, kita masuk ke tahap pengolahan data untuk menghitung kapasitas segmen jalan atau nilai C. Berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI 2023, kapasitas jalan dipengaruhi oleh kapasitas dasar yang dikalikan dengan beberapa faktor penyesuaian berikut. Yang pertama ada kapasitas dasar atau C0. Berdasarkan tipe jalan 4/2T, kapasitas dasar jalan perkotaan yang digunakan adalah 1700 SMP per jam per lajur. Nah, karena kita merupakan 4/2 yang berarti memiliki 2 lajur, itu 1700-nya dikali 2, yang menghasilkan jumlah sekitar 3400 SMP per jam. Yang kedua adalah faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur. Karena tipe jalan yang kami survei adalah 4/2T dan lebar lajur efektifnya adalah 5, maka FCLJ yang kami gunakan adalah 1,08. Yang ketiga adalah mencari FCHS atau faktor koreksi kapasitas akibat KHS pada jalan. Nah, sebelum mencari FCHS, kita harus menentukan terlebih dahulu KHS-nya, yang dimana KHS ini didapat dari jumlah kejadian dikali bobotnya masing-masing. Dan setelah ditotal, didapat total frekuensi bobot sebesar 91,8, yang berarti ini di bawah angka 100 kejadian per jam. Dengan demikian, lajur arah SU pada periode pagi diklasifikasi ke dalam kelas hambatan samping sangat rendah atau SR. Setelah didapat KHS-nya itu adalah SR atau sangat rendah, kita lihat tabel faktor koreksi kapasitas akibat KHS pada jalan dengan bahu. Karena tipe jalan yang kami survei adalah 4/2T dan lebar bahu efektifnya adalah 3, maka FCHS yang kita gunakan adalah 1,03. Yang keempat adalah mencari FCUK atau faktor koreksi kapasitas terhadap ukuran kota. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2025 telah mencapai 1,192,990 jiwa. Berdasarkan tabel PKJI 2023, ukuran kota untuk 1,1 juta jiwa itu masuk ke dalam kategori kota besar dengan faktor koreksi ukuran kota atau FCUK-nya adalah 1. Nah, setelah seluruh nilai sudah didapati, tinggal kita kalikan seluruh nilai dan didapat hasil. Untuk elemen C sekitar 3782,16 SMP per jam untuk hari Jumat pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Step selanjutnya tinggal kita substitusikan ke rumus derajat kejenuhan atau DJ, yang mana untuk nilai volume pada hari Jumat pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat didapati volumenya itu sekitar 1776,60 SMP per jam, dan untuk C-nya itu adalah 3782,16 SMP per jam. Didapat derajat kejenuhan atau DJ, yakni adalah 0,47 untuk hari Jumat pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat lajur arah 1, yakni dari arah selatan ke utara.
Karena didapat nilai derajat kejenuhan adalah 0,47, maka tingkat pelayanan dikategorikan sebagai B atau stabil untuk jalan dalam perkotaan pada tanggal 8 Mei 2026 hari Jumat, arah 1, yaitu dari selatan ke utara. Berikut saya tampilkan juga beberapa derajat kejenuhan pada tanggal 8 Mei dan pada tanggal 10 Mei hari Jumat dan hari Minggu. Untuk data geometrik pada U-turn itu sama dengan data geometrik pada jalan dalam perkotaan SMA. Hanya saja pada U-turn terdapat lebar bukaan median U-turn sebesar 15 meter. Nah, setelah selesai menghitung level of service di dalam jalan dalam perkotaan, kita akan melanjut pada bagian U-turn, yang mana di bagian U-turn ini kita akan menghitung dua komponen. Komponen pertama adalah level of service dan yang kedua adalah tundaan. Nah, level of service dan tundaan yang akan kita cari ini berdasarkan pada pengamatan tanggal 8 Mei 2026 hari Jumat pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat dari arah utara ke selatan. Untuk mencari derajat kejenuhan pada U-turn itu masih sama langkahnya seperti tadi. Hanya saja pada U-turn kita akan menghitung dua volume kendaraan. Yang pertama, volume kendaraan dengan arah lurus, dan yang kedua, menghitung volume kendaraan dengan arah belok. Pada perhitungan volume kendaraan dengan arah lurus itu masih sama, yaitu jumlah kendaraan berdasarkan klasifikasinya dikali EMP masing-masing sesuai dengan tipe jalan, yaitu 4/2T. Setelah dikali, kita total dan mendapatkan hasil untuk volume lalu lintas total dari arah lurus itu sebesar 1348,3 SMP per jam. Untuk volume kendaraan berdasarkan arah belok itu sama seperti tadi, dan kita dapat hasilnya adalah 158,3 SMP per jam. Kedua komponen ini kita total dan kita dapatkan hasil Q totalnya itu sekitar 1506,6 SMP per jam. Selanjutnya, kita akan mencari kapasitas segmen jalan atau C yang didapat dari beberapa hasil kali berikut. Yang pertama ada C0 atau kapasitas dasar. Berdasarkan tipe jalan 4/2T, kita akan menggunakan C0 yaitu 1700 per lajur. Karena di sini ada dua lajur, kita kalikan saja 1700 dan mendapati hasil sebesar 3400 SMP per jam. Selanjutnya, kita akan mencari FCLJ atau faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur. Berdasarkan tipe jalan yang kami survei adalah 4/2T dan lebar lajur efektifnya itu adalah 5, maka FCLJ yang kita gunakan adalah 1,08. Selanjutnya, kita akan mencari FCHS atau faktor koreksi kapasitas akibat KHS pada jalan, yang dimana kita harus menentukan terlebih dahulu KHS-nya. Untuk mencari KHS, itu tinggal kita kali hambatan samping per kejadian dikali bobotnya masing-masing, yang dimana dari arah utara ke selatan didapati hasil total bobot sekitar 134,8. Jika kita lihat tabel KHS atau kelas hambatan samping, 134,8 itu masuk ke dalam frekuensi rendah, dan kita lihat pada tabel FCHS dengan tipe jalan 4/2T dan KHS rendah, kita pakai FCHS-nya adalah 1,02 karena lebar bahu efektif adalah 3. Selanjutnya, mencari faktor koreksi kapasitas terhadap ukuran kota atau FCUK. Karena kota Pekanbaru bernilai sekitar 1,1 juta jiwa, ini berarti Pekanbaru masuk ke dalam kategori kota besar dengan faktor koreksi ukuran kota itu adalah 1. Setelah semua komponen C atau kapasitas segmen jalan didapat, tinggal kita kalikan saja seluruhnya dan didapat hasil 3745,44 SMP per jam untuk arah utara ke selatan. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan ke rumus derajat kejenuhan atau DJ,
yakni volume dibagi kapasitas segmen jalan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan volume arus lalu lintas 1506,6 SMP per jam dan kapasitas segmen jalan adalah 3745,44 SMP per jam, maka nilai derajat kejenuhan diperoleh 0,4022 pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat arah utara ke selatan. Berdasarkan tabel tingkat pelayanan, maka 0,4022 masuk ke dalam tingkat pelayanan B atau masih dalam batas stabil. Untuk U-turn pertama dari arah utara ke selatan pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Berikut beberapa tabel hasil derajat kejenuhan atau DJ beserta tingkat pelayanannya dari beberapa waktu yang telah kami survei. Selanjutnya, kita akan mencari tundaan, yakni merupakan tambahan waktu yang dialami oleh pengendara saat melakukan manuver putar balik. Adapun rumus tundaan yakni tundaan lalu lintas ditambah TG. Untuk tundaan lalu lintas, jika DJ kurang dari 0,60, maka bisa menggunakan rumus berikut. Dan jika DJ lebih dari 60, maka bisa menggunakan rumus berikut. Karena DJ yang didapat adalah 0,40, maka untuk rumus tundaan lalu lintas kita akan menggunakan DJ kurang dari 60. Dan untuk tundaan geometrik juga sama, kita menggunakan DJ kurang dari 1. Berikut, setelah mensubstitusikan beberapa data ke dalam rumus tundaan lalu lintas yang kurang dari 60, maka didapat hasilnya 4,94 detik per satuan mobil penumpang. Dan untuk TG, terdapat komponen pengali yakni berupa RB, yakni rasio belok. Untuk mendapati rasio belok, kita gunakan rumus RB sama dengan Q belok dibagi Q total, yang mana Q belok tadi adalah 158,3 dan Q total adalah 1056,6. Setelah dibagi, dapat hasil 0,1498 SMP per jam. Setelah semua komponen untuk tundaan geometrik didapat, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus dan didapat hasilnya berupa 2,28 detik per satuan mobil penumpang. Nah, karena rumus tundaan adalah tundaan lalu lintas ditambah tundaan geometrik, yang mana ini didapat melalui pendekatan pada simpang tak bersinyal, karena pada simpang tak bersinyal juga mengalami kondisi yang serupa. Jadi, langsung saja kita substitusikan hasil yang telah kita dapat untuk tundaan lalu lintas dan tundaan geometrik. Hasilnya didapat 7,22 detik per satuan mobil penumpang, yang artinya setiap satu mobil yang ingin melakukan manuver atau berhenti itu akan mendapatkan delay sekitar 7,22 detik. Selanjutnya, kita akan masuk kepada simpang tak bersinyal pada ruas jalan SMA Min menuju Jalan Naga Sakti. Untuk tipe simpang tak bersinyal yang kami survei adalah 344M, yang artinya simpang 3 dengan 4 lajur di jalan minor dan 4 lajur di jalan mayor, serta M yakni median pada jalan mayor. Untuk beberapa detail geometrik bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan mencari LOS atau Level of Service untuk simpang tak bersinyal, yang mana step by stepnya itu sama. Kita mencari DJ atau derajat kejenuhan. Hanya saja, pada beberapa komponen volume dan komponen mencari kapasitas segmen jalan atau C, terdapat beberapa pengalih. Yang pertama, kita akan mencari volume, yang dibedakan menjadi dua tipe jalan, yaitu jalan minor dan jalan mayor. Untuk jalan minor terdapat dua arah, yaitu arah untuk jalan minor terdapat dua arah untuk kendaraan berdasarkan jenis klasifikasinya, yaitu kendaraan yang belok kiri dan yang belok kanan. Seluruh komponen berdasarkan arah dan jenis kendaraannya itu dikali berdasarkan bobot masing-masing jenis. Berikut merupakan contoh perhitungan dari volume jalan minor berdasarkan arah dan jenis kendaraannya. Untuk volume total dari tipe jalan minor yang didapat dari hasil
pertambahan MP, KS, dan SM itu sekitar 1172,9 SMP per jam. Untuk mencari volume dari tipe jalan mayor itu sama seperti tadi, hanya saja pada jalan mayor terdapat dua arah yang harus dihitung, yaitu arah pendekat utara, yaitu dari Bundaran menuju Jalan Raya Pekan, dan arah pendekat selatan dari arah Jalan Raya Pekan menuju Bundaran. Setelah didapat total volume untuk jalan minor dan jalan mayor, kita jumlahkan kedua volume tersebut yang mendapatkan hasil volume total atau Q-tot sebesar 4131,6. Didapat Q total atau Q sebesar 4131,6 SMP per jam. Selanjutnya, kita akan mencari kapasitas simpang, yang mana kapasitas simpang didapat dari beberapa hasil perkalian komponen berikut ini. Yang pertama, kita akan mencari kapasitas dasar atau C0. Kapasitas dasar atau C0 didapat dari kode simpang kita. Karena kode simpang kita adalah 344M, maka channel yang kita pakai adalah 3200 SMP per jam. Selanjutnya, kita akan mencari faktor penyesuaian lebar pendekat atau FLP. Sebelum mencari FLP, kita harus mencari terlebih dahulu LRP. LRP yaitu lebar rata-rata pendekat simpang. Untuk mencari LRP, kita hanya perlu menjumlahkan lebar jalur tiap arah, yaitu dari arah selatan, arah utara, dan arah barat, kemudian dibagi dengan 3 yang merupakan tipe simpang kita, ini simpang 3. Setelah itu kita dapat lebar rata-rata pendekat simpang atau LRP sebesar 10. Setelah kita dapat nilai LRP, kita hanya perlu mensubstitusikannya ke dalam rumus FLP berdasarkan tipe simpang. Karena tipe simpang kita 344, kita gunakan rumus FLP 0,62 ditambah 0,046 dikali 10. Didapat FLP atau faktor penyesuaian lebar pendekat sebesar 1. Selanjutnya, kita akan mencari faktor penyesuaian median jalan utama atau FM. Pada simpang tak bersinyal SM Amin, jalan mayor memiliki lebar median sebesar 5 meter. Sesuai ketentuan PKJI 2023, median pada jalan mayor dengan lebar lebih dari 3 meter menggunakan faktor median jalan mayor atau FM, yakni 1,20. Selanjutnya, untuk menentukan FUK atau faktor penyesuaian ukuran kota berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru pada tahun 2025 memiliki total jiwa sebesar 1,1 juta jiwa, yang mana jika kita lihat tabel FUK 1,1 masuk ke dalam ukuran kota besar, sehingga kita gunakan FUK sebesar 1. Selanjutnya kita akan mencari FHS. Sebelum kita mencari FHS, kita akan menentukan terlebih dahulu KS-nya atau kelas hambatan samping. Nah, kemudian berdasarkan jenis kejadian yang terjadi sesuai dengan 3 arah, yaitu arah utara, barat, selatan, dikali dengan bobot masing-masing KS. Setelah dikali, didapat hasil untuk FCHS, yakni selanjutnya untuk menentukan nilai rasio kendaraan tak bermotor atau RKTB dilakukan dengan membandingkan volume kendaraan tak bermotor atau QRKTB terhadap volume lalu lintas total atau Q-tot. Nah, QRKTB pada hari Jumat periode pagi didapat dari penjumlahan KTB 3 ditambah KTB 14 menghasilkan 17 untuk QRKTB, dan untuk Q total itu didapat dari total Q untuk hari Jumat periode pagi 10.641. Selanjutnya kita akan mencari faktor penyesuaian belok kiri atau FBKI. Penentuan nilai FBKI dilakukan berdasarkan rasio kendaraan tak bermotor atau RBKI terhadap total arus lalu lintas. Persamaan yang digunakan adalah FBKI sama dengan 0,84 tambah 1,61 dikali RBKI. RBKI yang digunakan adalah 0,29, sehingga didapati hasilnya adalah FBKI sebesar 1,3. Begitu juga untuk mencari FBKA atau faktor penyesuaian belok kanan. Stepnya tetap sama seperti tadi. Nah, kemudian didapat FBKA untuk jam 7 hingga 8 tanggal
8 Mei 2026 itu 0,92 dan untuk pada tanggal 10 Mei 2026 itu 0,89. Kemudian kita akan mencari faktor penyesuaian rasio arus jalan minor atau FRMI. FRMI atau RMI didapat dari QMI dibagi Q. Nah, kemudian kita substitusikan hasilnya, yakni 1172,9 dibagi 4131,6 didapat hasil RMI sekitar 0,28. Maka tinggal kita substitusikan hasil RMI yang didapat agar kita mendapatkan hasil FRMI. Setelah seluruh komponen C didapat, tinggal kita kalikan dan didapati hasil 3.741,2 SMP per jam untuk hari Jumat dan 3.859,9 SMP per jam untuk hari Minggu. Setelah itu tinggal kita substitusikan ke dalam rumus DJ ini Q per C untuk hari Jumat dan hari Minggu. Berikut hasil DJ dari seluruh waktu survei yang telah kami lakukan. Baik, kita masuk ke dalam estimasi simpang tak bersinyal. Berdasarkan hasil analisis tingkat pelayanan atau level of service atau LOS pada simpang tak bersinyal di simpang 3 Jalan SM Amin dan Jalan Nagasakti, diketahui bahwa kondisi simpang termasuk dalam kategori kurang baik. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi dan optimasi dengan mengubah sistem simpang tak bersinyal menjadi simpang bersinyal guna meningkatkan kelancaran, keteraturan, dan keselamatan lalu lintas. Perencanaan fase sinyal dan analisis kinerja simpang dilakukan berdasarkan metode yang mengacu pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI 2023, sehingga diharapkan tingkat pelayanan simpang menjadi lebih optimal. Sesuai dengan ketentuan PKJI 2023, data jumlah kendaraan real harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam satuan mobil penumpang atau SMP menggunakan nilai ekuivalen mobil penumpang atau EMP. Karena kita memakai tipe pendekat terlindung di simpang bersinyal, maka nilai EMP yang digunakan adalah 1 untuk mobil penumpang, 1,3 untuk kendaraan sedang, dan 0,25 untuk sepeda motor. Ini adalah volume setelah dikalikan dengan ekuivalensi masing-masing jenis kendaraan supaya menjadi SMP per jam. Untuk itu, kita akan mencari derajat kejenuhan dengan cara volume dibagi dengan kapasitas. Rumus untuk mencari kapasitas itu sendiri yaitu adalah J atau arus jenuh dikali dengan waktu hijau dibagi dengan waktu siklus. Untuk mencari arus jenuh, langkah pertama adalah mencari J0 dengan rumus 600 dikali lebar efektif. Karena lebar efektif pendekat di simpang adalah 10 meter, maka J0 adalah 600 dikali 10 meter, yaitu sama dengan 6000 SMP per jam. Selanjutnya yaitu menentukan FHS dengan melihat tipe lingkungan, tingkat hambatan samping, tipe fase, dan nilai rasio kendaraan bermotor. Karena simpang yang dioptimasi adalah lingkungan komersial dengan hambatan samping sedang dan tipe fase terlindung serta rasio KTB-nya 0,00, maka kami memakai FHS dengan nilai 0,94. Selanjutnya yaitu adalah faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota atau FCUK digunakan nilai 1,00 karena populasi Kota Pekanbaru masuk dalam tabel kriteria kota besar menurut jumlah penduduk Kota Pekanbaru 2025. Selanjutnya yaitu ruas jalan dekat simpang memiliki medan datar, maka memakai FG atau faktor kelandaian yaitu 1,00. Selanjutnya yaitu perhitungan untuk rasio arus kendaraan belok kiri dan rasio kendaraan belok kanan. Maka cara perhitungan arus rasio arus belok kiri
adalah volume arus belok kiri dibagi dengan volume total, begitu pula dengan rasio arus belok kanan. Dengan contoh perhitungan, pada pagi 8 Mei 2026 jam 7 sampai jam 8 WIB, kaki Simpang Utara, rasio arus kendaraan belok kiri adalah 263,5 dibagi dengan 1214,6, yaitu dengan hasil 0,217. Baik, selanjutnya adalah faktor koreksi belok kiri. Faktor koreksi belok kiri yaitu dengan cara faktor koreksi belok kiri sama dengan 1,0 dikurang RBKI atau rasio belok kiri dikali dengan 0,616. Contohnya pada hari Jumat periode pagi 8 Mei 2026 pada arah utara yaitu FBKI-nya 1 dikurang 0 dikali 0,16 yaitu sama dengan 1. Selanjutnya yaitu faktor koreksi arus belok kanan. Ditentukan dengan rumus 1 dikurang 0,16 dikali dengan RBKI. Nah, pada contoh yaitu hari Jumat periode pagi 8 Mei 2026 arah utara FBKA sama dengan 1 dikurang 0,16 dikali 0,217 yaitu sama dengan 0,965. Selanjutnya adalah penentuan arus jenuh, yang mana rumus arus jenuh adalah J0 dikali FHS dikali FUK dikali FG dikali FP dikali FBKI dan dikali FBKA. Maka untuk contoh perhitungan pada hari Jumat periode pagi 8 Mei 2026 arah utara yaitu J atau arus jenuh sama dengan 6000 dikali 0,94 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 0,965. Maka didapatlah nilai 5444 SMP per jam. Selanjutnya adalah rasio arus dan waktu isyarat. Baik, untuk rasio arus yaitu dengan rumus Q per J. Yang mana pada contoh hari Jumat periode pagi 8 Mei 2026 yaitu arah utara RQ per J sama dengan 1214,6 dibagi dengan 5444. Yaitu maka dapatlah nilai 0,2231. Untuk waktu siklus yaitu dengan rumus 1,5 dikali WHH ditambah 5 dibagi dengan 1 dikurang sigma RQ per J kritis. Nah, yaitu sama dengan 1,5 dikali 16 ditambah 5 per 1 dikurang 0,5703 itu sama dengan 67 detik. Berarti waktu siklusnya dalam satu rangkaian simpang bersinyal yaitu 67 detik. Selanjutnya adalah waktu hijau. Waktu hijau atau WH per fase. Nah, fase 1 yaitu 67 dengan rumus S dikurang WHH sama dengan 67 dikurang 16 sama dengan 51 detik. Untuk fase 1 dengan cara 67 dikurang 16 dikali 0,3245 dibagi 0,5703, maka didapatlah untuk fase 1 pada periode pagi 8 Mei 2026 itu sama dengan 29 detik. Dan untuk fase 2 sama dengan 22 detik.
Sampailah kita di penentuan kapasitas dan derajat kejenuhan. Di kapasitas, dengan rumus J dikali WH per S, maka kita ambil contoh pada hari Jumat 8 Mei 2026 periode jam 7 sampai jam 8 kaki Sipang Utara. Nah, kita dapatkan 5.444 dikali 29 per 67, maka dapatlah kapasitasnya yaitu 2.356,358 SMP per jam. Dan juga dengan derajat kejenuhan dengan waktu yang sama, yaitu Q per C dengan Q 1214,6 per C dengan C 2356,358, maka didapatlah DJ-nya itu derajat kejenuhannya itu adalah 0,5154564799. Kesimpulan dari survei ini, yang pertama yaitu dalam volume lalu lintas, kendaraan meningkat signifikan pada jam sibuk hari kerja yang membebani kapasitas jalan dan simpang. Yang kedua, kinerja ruas jalan. Secara umum, jalan masih memadai. LOS-nya A hingga C karena beban kendaraan masih di bawah batas kapasitas maksimal. Yang ketiga, kendaraan U-turn. Fasilitas putar balik mengalami antrian panjang hingga 100 meter akibat hambatan samping dan pelanggaran lawan arus. Yang keempat, yaitu optimasi simpang. Simpang tak bersinyal yang semula jenuh, total LOS-nya F, membaik drastis menjadi stabil LOS B setelah diubah menjadi simpang bersinyal. Nah, yang kelima atau yang terakhir, yaitu rekomendasi. Diperlukan pemasangan rambu separator, lajur perlambatan, dan perbaikan sistem lampu lalu lintas untuk menjamin kelancaran.